kehidupan saya ini paling berat hari ini nih. Karena sebelumnya saya nggak nyiapin pantun. Bapak yang pertama pantun cuma sekali, alhamdulillah satu aja nyiapin. Tiba-tiba bapak ini berpantun sebelum selesai, nyiapin lagi sekarang ini. Sing ini. Oke, jiwa Betawi saya masa terpanggil. Jangan kalah, seri aja nggak mau. Mohon slide-nya supaya sambil berpantun sambil di sharing slide-nya. Mungkin ada. Oke, next ini bapak saya. Lainnya mulai bapak. Next. Oke, temanya Ragunan, pas banget nih. Jalan-jalan ke Ragunan. Jangan lupa beli rambutan. Saat ini saya senang gak ketulungan karena bisa berada di hadapan tuan-tuan dan tuan. Oke, kata orang Betawi bilang, tak sayang maka tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tidak bisa berkumpul. Ya, supaya berkumpul dikit aja. Saya hidup di 4 kota. Kota pertama ada di Jakarta. Saya lahir di Ragunan. Tepatnya itu pas di belakang Ragunan. Jadi mungkin bawaan orang gitu kan. Kalau seneng kok sama bilang binatang gitu ya. SD SMP di Jakarta, alhamdulillah. Jadi logat sedikit Betawi. SMA saya kebetulan dikirim ke Jawa Tengah. Jadi sebuah pancar se-Jawa saya. Kebetulan ibu saya Banyuwangi, bapak saya Tasikmalaya, mereka berdua lahir di Jakarta. Jadi saya Oke, alhamdulillah sekolah setelah dari SMA saya sekolah di Singapura, ya bareng dengan Pak Wanto juga ada di universitas. Kerja di sana sampai gaji sampai 2013, terus pindah ke Batam. Terakhir saya kerja dan sekarang saya kerja di Caterpillar. Pertama saya diminta untuk menghandle manusia, pemain sebagai sebagai operation group leader. Dulu awalnya kita 1.200 orang, ya karena ada penurunan sedikit berkurang. Setelah itu saya dapat challenge baru, tidak lagi menghandle orang tapi menghandle material. Ya. Dari next. Jadi, awalnya saya terus terang aja ini baru 2000-an, jadi tadi malam dibuat dengan saya. Sebelumnya karena saya mau pakai yang standar dari perusahaan, cuma minta izinnya 3 minggu lebih, jadi belum dapat izin, akhirnya saya buat improvisasi. Oke, mohon maaf sebelumnya. Oke, jadi ada presentasi kita akan 20 menit. Yang pertama akan saya mulai dengan why. Kenapa kita perlu alat berat? Kenapa kita perlu bikin sendiri? Kenapa nggak kita nyuruh aja orang lain beli dari Cina atau beli dari US? Kenapa kita produksi sendiri juga? Yang ketiga, kenapa harus mulai sekarang gitu kan? Punya cita-cita untuk bikin sendiri. Kenapa nggak besok aja? Kita aja lah yang mulai gitu kan? Nanti berlanjut dengan pertanyaan kedua itu apa? Apa itu alat berat? Apa yang komponen intinya? Dan apa sih teknik manufacturing intinya untuk membuat alat berat ini dalam yang simple? Yang ketiga, ini disingkat juga dari mana memulainya, dari mana biayanya, dari mana keahliannya. Untuk nomor 2 saya sebetulnya belum ada isinya di nomor 2 itu, yang dari mana biayanya. Tapi setelah ketemu dengan Bapak Brin ini saya punya pikiran sekarang. Gitu ya. Ya. Oke, next. Jadi ketika saya join Caterpillar, saya mengira alat berat itu alat yang sophisticated. Tapi setelah saya masuk, rupanya simple sekali. Jadi teknologi yang saya pakai itu tentunya udah ada dipakai sejak zaman Mesir. Kenapa kita perlu alat berat? Mungkin kawan-kawan yang pernah tanya kenapa nggak gunain orang aja Pak? Contoh nih, kita di sini ada Tanjung Kasam. Tanjung Kasam ini mungkin lampunya Tanjung Kasam atau dari internal? Tanjung Kasam juga gitu ya. Nah, ini lampu kita semua ini dari Tanjung Kasam. Tanjung Kasam ini kata Pak Tabor, Pak Sejabat gitu ya, Pak Tabor Sejabat, dia perlu 4.000 ton per bulan untuk yang lain listriknya gitu. Sedangkan kalau kita pakai orang yang bisa mencangkul hanya 0,2 ton satu hari, itu butuh 6.600
66 orang. Bayangin kita kan. Tapi kalau kita pakai alat berat, kasih yang simpel saja, 40 ton, mungkin 5 hari kita bisa dapat dari tambang itu. Nah itulah kenapa kita butuh alat berat, cangkul, PS alat berat. Ada pertanyaan? Apakah masih ada di sini ada tim cangkul, ada tim alat berat? Oh, tim cangkul ada? Tidak ada. Oke, berarti kita lanjut. Yang kedua adalah kenapa buat dalam negeri? Kenapa kita sebut dari dalam negeri? Kenapa tidak Cina saja? Oke, kita lihat. Di sini ada namanya PAB, ya. Ada saya lupa namanya, Faktor Alat Berat Indonesia. Di berdasarkan data mereka, kita ini mengimpor, melakukan penjualan, mereka melakukan penjualan sebanyak 20.293. Ini kalau dituangkan itu sekitar 200 T. Jangan tanya ke saya berapa banyak 200 T itu, saya kan melihat barang-barang ya. Bayangkan 200 T ini, kalau 200 T ini kita convert menjadi industri dalam negeri kita. Bayangkan berapa banyak lapangan kerja yang bisa kita ciptakan. Bahwa Pak ini kan mungkin hanya ada, saya lihat ini sekitar 1.000 orang aja ya. Nah 1.000 orang ini bayangkan lapangan kerja 1 juta orang tidak bisa ciptakan. Kalau kita buat di dalam negeri, teknologinya dari dalam negeri kita produksi. Perusahaannya perusahaan dalam negeri juga, jangan perusahaan PMA, karena perusahaan PMA walaupun dia diproduksi di dalam negeri, walaupun diekspor, tetapi apa yang akan masuk ke dalam negeri? Gaji pegawai. Sisanya kemana? Sisanya ke corporate. Artinya apa? Tetap ke luar negeri. Nah ini jadi itulah pentingnya kenapa kita harus buat dalam negeri alat berat ini. Yang pertama kita nggak bisa lari dari alat berat, kita perlu alat berat kayak gitu. Ya. Yang ketiga dia akan menciptakan multiplier effect dalam suasana teknologi. Kita ketahui teknologi di sini ada profil dari BIN. Teknologi yang depannya mungkin hanya kecil, tapi dia akan punya namanya anak, beranak. Kayak misalnya bapak sekolah bakso beranak, dibuka ada baksonya lagi, nah dibuka ada baksonya lagi. Nah itulah namanya multiplier effect, kayak bakso beranak kan, ya. Jadi dengan kita bikin engine di dalam negeri, bukan hanya engine yang kita dapat, tetapi apa? Tetapi pabrik casting, pabrik machining, pabrik piping, pabrik macam-macam. Mungkin ada 100 pabrik untuk mendukung satu industri, yaitu bikin engine-nya saja. Apalagi kalau kita bikin semuanya seperti itu. Itulah mengapa pentingnya membuat di dalam negeri. Ya. Hari ini kita terlalu baik. Kita apa? Terlalu baik. Bayangkan setiap tahun orang itu sangat baik sekali. Sangat baiknya memberikan pekerjaan 1 juta orang ke negara lain. Kita sangat baik sekali. Biarlah di sini kita ada pekerjaan. Biarlah orang lain yang bekerja pekerjaan. Itulah orang Indonesia. Sangat baik sekali orang Indonesia. Bayangkan, dan kebaikannya akan berlanjut terus kalau kita tidak memulainya. Ya, kita boleh baik, tapi lebih baik berbuat baik pada sebangsanya dulu. Inilah topik yang mau saya bawa hari ini. Ya. Mengapa harus dibuat dalam negeri? Oke, next. Oke, kenapa mulai dari sekarang? Ya. Kenapa mulai sekarang? Kenapa nggak mulai besok aja? Kenapa nggak mulai tahun depan saja? Kenapa nggak mulai cucu kita saja? Nah, tadi saya mendengar bahwa Poltek Batam itu dipaksa, dalam tanda kutip bagus ya, dibuat. Seandainya ya, tidak ada orang yang maksa ke Poltek Batam. Sekarang kamu harus buat, nggak ada yang maksa. Apa yang terjadi? Tunggu aja, besok lagi aja. Urusan nanti masih banyak nih. Kita buat jembatan itu aja lah. Nah, jembatan ini jembatan 6 ya. Jadi kawan-kawan yang belum pernah melihat jembatan 6, ini jembatan 6, tapi belum jadi. Jembatan 6 ini dibuat tahun 1992. Ada yang belum lahir 1992? Banyak juga yang belum lahir. Oke. Ya. Jadi bayangkan, kenapa sekarang kita bisa naik motor dari sini ke Pulau Galang? Karena ada jembatan 6. Kenapa ada jembatan 6? Karena sebelumnya ada otorita Batam. Karena ada otorita Batam, maka ada jembatan 6. Kalau nggak ada otorita Batam, maka nggak ada jembatan 6. Otorita Batam, Pak Habibie lah ya.
membuat jembatan 6 itu, yang membuat kasih idenya sekarang harus kuat. Supaya apa? Supaya nanti mahasiswa Poltek Batam bisa main ke Pulau Galang seperti itu. Ya, jadi kita harus mulai sekarang. Bayangkan lagi, kalau Pak Harto tidak menyuruh membuat kepres. Kalau ada yang tahu kepresnya nomor berapa untuk Wilayah Batam, maka sebulan makan siang gratis di rumahnya masing-masing. Jadi Pak Harto punya andil membuat jembatan 6. Kenapa? Karena dia mengeluarkan kepres untuk membentuk OB Kota Batam tahun 73. Tapi kenapa ada Pak Harto? Karena ada founding fathers kita di sana. Kalau founding fathers kita tidak mempromosikan tahun 45, maka tidak ada Pak Harto. Kalau tidak Pak Harto, tidak ada OB. Kalau tidak ada OB, kita nggak bisa ke Pulau Galang karena ada jembatan 6, gitu ya. Jadi ini kenapa mulai sekarang? Ya jangan ditunda-tunda kayak gitu. Bapak tahu ini meeting apa? Ada yang tahu? Ini serius? Ini founding fathers kita. Meeting apa? Oke, kalau yang tahu, ini Bapak siapa kayak ini? Nah, Bapak siapa kayak ini? Ada. Jadi ada cerita. Jadi Poltek Batam dengan negara Indonesia itu sama persis rupanya. Poltek Batam dengan negara Indonesia sama persis. Poltek Batam dipaksa untuk jadi. Nah, negara Indonesia dipaksa oleh siapa? Oleh pemuda. Bahkan mereka itu saking mereka nggak mau. Pak Karno tidak mau mempromosikan. Pak Hatta nggak mau mempromosikan. Jadi kawan-kawan bilang, oh karena Pak Karno mempromosikan. Tidak. Yang mau mempromosikan di negara kita adalah siapa? Pemuda. Pemuda memaksa kepada Pak Karno. Pak Karno tolonglah promosikan. Jangan dulu masih banyak ini Jepang ini, gitu kan? Tunggu sebentar, ngopi dulu kita. Tapi gara-gara pemuda seperti kalian inilah, maka kita merdeka. Apa yang dilakukan pemuda itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu ini serius nih, 100.000 langsung saya keluarkan. Ada yang tahu? Kenapa pemuda yang membuat Indonesia merdeka? Kenapa Pak Karno akhirnya mau jadi memerdekakan? Ada yang tahu? Peristiwa apa namanya? Depannya R. Apa nih Pak? 100.000? Hah? Rengas Dengklok 150.000. Nanti selesai depan bayar 100.000. Oke. Ya. Jadi kenapa ini bisa merdeka? Karena dipaksa. Ya. Kenapa Poltek Batam ada? Dipaksa. Berarti Poltek Batam sama dengan negara Indonesia sama dipaksa adanya. Kayak gitu. Jadi nggak kurang dan lebih. Oke siap. Lanjut. Ini soalnya lumayan cepat. Kenapa sekarang? Next. Oke, alat berat. Alat berat itu simpel banget. Saya masuk 17 tahun saya kerja. Saya kira apa dulu susah, rupanya mudah sangat. Saya lihat alat berat apa? Alat berat itu sebetulnya tahun Mesir sudah ada. Bidang miring. Ya, kita miringkan dikit, barang 5 ton menjadi 1 ton. Bahasa kerennya namanya mechanical advantages atau keuntungan mekanik. Keuntungannya berapa? 5. Bayangkan, beratnya 5 ton, bapak tarik cuma 1 ton. Untung dia, ini namanya alat berat. Nah, bedanya apa dengan ini? Yang miring dengan tambah motor. Nah, ini tambah untung lagi. Next, kita cepat dikit, tinggal yang kedua, katrol. Katrol ini dipakai zaman Mesir dulu udah punya katrol. Bedanya apa dengan yang ini? Nggak ada bedanya. Bedanya hanya yang 1 ton itu ditarik oleh orang, yang ini ditarik oleh motor. Berarti teknologi alat berat, teknologi baru lama. Dari zaman Mesir kita belum lahir, bukan kita. Nenek kita belum lahir, bukan lagi bahannya. Kakeknya Pak Karno belum lahir, udah ada di katrol itu. Jadi sebetulnya bukan barang baru, barang lama dia. Cuma kita karena kita tak kenal, maka saya ketakutan buat, oh ini alat berat ini susah buatnya. Gak taunya apa? Gampang banget. Kita lihat di sini ada barang yang besar banget dibuat oleh siapa? Oleh orang Batam. Barangnya sekali keruk bisa 400 ton dibuat oleh orang Batam. Itulah mudahnya alat berat, simpelnya alat berat. Kita tidak kenal saja, makanya kita ketakutan. Karena kalau kita nggak kenal, maka takut. Kita nggak kenal, cinta kita. Seperti itu ya. Jadi alat berat adalah simpel. Next, apa itu komponen
Oh maaf, apa itu alat berat yang lain? Pengungkit. Ini sebetulnya nggak jauh dari pengungkit. Tahu pengungkit, jungkat-jungkit gitu kan? Kalau ini kita pendekin, kita panjangin, barang 4 ton menjadi 1 ton. Sama juga di sini. Cuman bedanya, yang dorong bukan tangan, tapi yang dorong silinder atau hydraulic silinder. Sama. Jadi barang-barang yang kelihatannya aneh seperti ini, sebetulnya sama ini. Bedanya apa? Bedanya hanya ada pakai silinder dorongnya, nggak pakai tangan. Kalau pakai tangan, pegel tangannya dia. Gerak enggak, marah dia. Oke? Itulah alat berat next alat berat selanjutnya. Oke, apa itu komponen inti dari alat berat? Kita percepat lagi. Pertama, ada 6. Alat berat ada berapa? Ada 6. Yang pertama namanya structure atau steel structure. Steel structure ini untuk kita berat 100% dikerjakan di Batam oleh welder-welder kita yang tangguh itu. Structure A sudah 100%. Yang kedua apa? Actuator. Actuator itu namanya itu penggerak. Silinder itu namanya penggerak ya. Nanti kita elaborate 3 lagi kita elaborate. Yang keempat adalah hydraulic system. Ini pun sama, simple. Hanya pakai bahasa Inggris agak susah. Ada apa? Main air. Hydraulic system, main air. Kita kalah sama Joshua kan. Joshua ini kita udah ngomong air. Masa kita nggak bisa ngomong air ini ya. Jadi simple. Ini yang saya jual nanti adalah saya ingin ada merek alat berat dari Protek Batam. Misalnya nama alat beratnya apa namanya? PP ya. Nah, PP apa gitu kan. Dan harganya pun kalau kita lihat mungkin kisaran $4.000 kita bisa buat barang ini. Kalau misalnya ada tapi kenapa kayaknya belum ada merek Indonesia gitu. Misalnya Bang Jali belum ada sampai sekarang. Pasti mereka Kubota nama orang gitu, orang lupa. Kenapa nggak Jali atau Kemadi gitu kan? Atau Mat Sani gitu. Nah itulah. Saya pun nggak tahu kenapa itu ya. Nanti kita cari tahu sama-sama kenapa itu. Oke, next. Oke, tadi main structure saya jelaskan sini. Simple aja, ini cuma untuk kenalan doang. Kenalan apa? Supaya nggak takut. Kalau kita kenal kita nggak takut. Gampang kita tahu namanya itu bucket yang itu, yang warna hitam itu. A1 namanya bucket. Jadi kalau kita ngobrol sama orang itu bucketnya harganya berapa bang? Oh, udah mantep nih orang. Kenapa bro? Oke, dan si bapak coba. Kalau kita dealer gitu, langsung tanya. Yang nomor 2, yang A2 itu namanya stick, ya, atau upper arm atau lebih dikenal dengan stick. Yang nomor A3 itu lower arm atau kita lebih kenal dengan boom kayak gitu. Yang nomor A4 itu namanya adalah mungkin saya di sini lebih bagus gitu ya. Nah, yang nomor 4 itu disebut namanya upper carrier atau upper frame. Yang nomor 5 di bawah itu ada namanya lower carrier. Yang nomor 6 track frame. Yang nomor 7 itu paling penting. Nomor 7 adalah apa? Counterweight. Ada yang tahu? Kalau tahu, ini kenapa paling penting nomor 7? Yang nomor buntut tapi paling penting 100.000. Kenapa paling penting? Ada yang tahu? Lanjut. Gimana? Benar sekali Bapak itu 100.000. Tadi saya berharap nggak ada yang tahu biar nggak hilang. Kalau saya tahu juga aja. Susah juga yang dengan orang kita di sini ya. Oke, tapi saya senang berarti bahwa Bapak mendengarkan. Jadi ini counterweight sangat penting. Counterweight sangat penting. Di belakang itu orang-orang yang di belakang itu sangat penting. Kenapa? Jadi lain kali bilang 2 kali jawab orang belakang semua, orang penting semua di belakang. Kenapa counterweight penting? Kalau nggak ada counterweight, dia nyusuk semua di belakang itu. Nyusuk, atau nyusuk nggak apa namanya nyusuk itu ya? Nah, nggak bisa ya. Dia aja kayak gitu. Nggak bisa juga. Itulah pentingnya orang-orang di belakang. Supaya apa? Biar nggak karam kapal kita kalau orang ini. Oke. Itu structure. Oke, satu lagi. Lanjut. Next. Ini tadi karena tadi kan gambarnya nggak kelihatan. Jadi yang apa sih yang di upper carrier? Jadi upper carrier itu yang A5 itu terhubung A4 ya. A4 terhubung dengan A5 dengan bearing. Nah, bearing itu yang dia jadi antara A4 dengan A5 bisa muter. Jadi A5-nya diam, A4-nya muter. Kenapa? Ada bearing. Ya. Saya tunjukin sini bearing supaya kalau tadi kelihatan, kan berjanji gitu ya. Dan di bawah ini
ada namanya yang A6 itu, yang track frame, dia terhubung dengan A5 atau lower carrier. Dengan apa? Dengan di baut, atau bolt. Jadi kalau kita ngomong baut artinya adalah apa? Bolt. Nah, jadi lain kali yang ngomong baut, tapi bolt. Bang, ada boltnya nggak bang? Kayak gitu. Jadi jangan pakai bolt. Nol. Oke, siap. Next. Tahap terakhir ini, teknik manufacturing, langsung next. Setengah detik lagi. Habis. Oke. Ini pun kita actuator, nanti kita jawab saja. Kita next kan. Basically ini pun sama, hydraulic system kita next kan. Cuman sebelum saya mau sharing. Oke deh. Jadi kita teknik manufacturing yang ada, yang paling banyak dipakai 50% adalah welding. Sebetulnya mau saya sebanyak lagi. Next. Oke. Bagaimana kita mulainya supaya punya merek sendiri? Pertama, kita desain, kita form a team. Kita minta pembina, fasilitator. Yang kedua adalah kita fokus dengan desainnya dulu. Kita jangan fokus untuk bikinnya, tapi fokus ke desainnya. Kenapa? Karena murah, nggak perlu biaya kalau desain. Cukup komputer, cukup inventor atau SolidWorks. Kalau yang bisa saya ajarin, itu gampang banget. Ya. Jadi yang kedua, kalau kita punya desain, baru kita bisa ngomong ke orang lain. Nih, aku punya desain, tolong buatin dong. Berapa harganya? 400 juta aja lah, gitu kan. Kayak gitu. Misalnya ada lagi gubernur lagi kampanye, nah kita lah gitu kan. Biasa kalau kampanye lebih gampang masuknya gitu kan. Oke, ya ini ya nomor 3, nomor 4, nomor 5. Sebetulnya nanti nih, tadi saya lupa nomor 4 itu belum saya tulis itu. BIRN itu yang paling penting sebetulnya. Profession. Oke, insya Allah waktu sudah habis, sudah minus. Terima kasih banyak. Ada pertanyaan? Lanjut nanti. Terima kasih Pak. Itu ada 2 pilihan. Bahkan yang terbesar pun ada 2 pilihan. Bisa pakai diesel, bisa pakai electrical. Jadi hanya untuk baterainya ada satu masalah. Ada namanya energi per volume. Sampai sekarang ini kita belum bisa menyediakan baterai yang energi compactnya itu lebih besar daripada solar. Kayak gitu. Itu masalah utama kita gitu ya. Jadi 1 liter solar itu bicara energinya 200 joule gitu kan. Nah, 1 liter itu sekitar 1 botol aqua itu gitu. Tapi kalau untuk pakai baterai mungkin 10 botol aqua tadi itu untuk mendapatkan energi yang sama. Seperti itu masalahnya. Tapi kalau 10 kita masih compactnya masih belum dapat gitu. Tapi kalau untuk yang kecil-kecil masih bisa kayak gitu. Itu masalah utamanya kan bukan di teknologinya, tapi di baterainya itu sendiri. Mungkin nanti kalau ada baterai, dan saya yakin pasti ada, cuman tinggal nunggu waktu aja. Mungkin setahun 2 tahun lagi kan keluar. Nanti pasti brand ya. Jadi masalahnya hanya di ya, energi per volumenya. Ya. Baik, mungkin bisa dilanjut.